Saudara-saudari, mari kita berdoa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami Tuhan cinta Yesus. padamu Tuhan. Amin. Amin. Malam hari ini kami kembali duduk diam di hadapan-Mu, Amin. membutuhkan pembicaraan-Mu Tuhan Yesus. Amin. 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 Oh Tuhan Yesus, berkatilah pembicaraan-Mu malam hari ini untuk kami melihat perkara Amin. anak laki-laki, peperangan di surga, dan Ya. kaum saleh pemenang. Amin. Sungguh Amin. kami perlu wahyu-Mu, perlu terang-Mu, Benar perlu Tuhan. visi, melihat semua perkara ini, Amin. bukan hanya menjadi satu pengetahuan, Ya. Amin. tetapi satu visi surgawi Amin. yang menambah iman kami, Amin. menambah keyakinan kami, Ya. kepastian akan firman Allah. Amin. Amin. Khususnya Tuhan, kami mau berbagian ke dalam kelompok pemenang Amin. yang Amin. sedang Tuhan cari sampai Ya. hari ini. Amin. Tuhan, berkatilah pembicaraan kami. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima Puji kasih Tuhan Tuhan. Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Puji Amin. Tuhan. Saudara-saudari, kita sampai ke minggu 44. Ada 3 bagian. Bagian pertama tentang anak-anak laki-laki yang di dalam kitab Wahyu pasal 12. Kemudian peperangan di surga dan kaum saleh pemenang. Ketiga bagian ini mungkin saya akan singgung keseluruhannya, tetapi beban saya terutama adalah di perkara anak laki-laki, untuk kita bisa melihat visi tentang anak laki-laki. Baik, mari kita lihat bagian pertama. Ya, dasar firman Allahnya adalah ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ia di sini itu perempuan itu yang ada di Wahyu pasal 12. Ya. Jadi inti garis besar hari pertama ini ada 5 poin. Saya nggak bacakan supaya waktunya bisa cukup. Nah, mari kita melihat bahwa anak laki-laki di dalam Wahyu pasal 12 yaitu adalah bagian yang lebih kuat di antara seluruh umat Allah. Jadi di Wahyu 12 itu ada satu perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan itu bukan tentang satu orang individu. Memang perempuan itu juga adalah Maria yang melahirkan Yesus. Ya, tetapi bukan hanya Maria, tetapi juga Israel, dan bukan hanya itu juga perempuan itu adalah lambang korporat seluruh umat Allah. Ya, seluruh umat Allah di sini berarti mencakup umat Allah sepanjang zaman, sejak Adam dan Hawa hingga hari ini. Pelajaran hayat kitab Wahyu berita 34 itu menjelaskan tentang perempuan itu. Saudara-saudari bisa membaca pelajaran hayat Wahyu berita 34, di mana di sana dijelaskan secara rinci bagaimana mahkota perempuan itu, yaitu bintang-bintang yang menjadi mahkota perempuan itu melambangkan nenek moyang sebelum hukum Taurat. Kemudian ada visi bulan juga yang di bawah kaki perempuan itu. Bulan di sini
melambangkan umat perjanjian lama di bawah hukum Taurat. Juga yang paling besar bagiannya adalah matahari, karena matahari ini menyelubungi seluruh tubuh perempuan itu menggambarkan gereja, umat perjanjian baru. Nah, di pelajaran hayat, Wahyu berita 34 dijelaskan dasar-dasar firman Allahnya ya. Jadi perempuan itu yang melahirkan anak laki-laki itu adalah perempuan universal yang melambangkan seluruh umat Allah di sepanjang zaman. Nah, kenapa dikatakan anak laki-laki? Ya, kata anak di sini itu berarti anak laki-laki ini bukan muncul dari luar umat Allah, tetapi berasal dari umat Allah menjadi satu kesatuan dengan seluruh umat Allah yang mayoritas itu satu kesatuan. Ya, anak laki-laki itu dengan perempuan itu adalah satu kesatuan. Karena apa? Karena dihasilkan dari dalam umat Allah yang digambarkan oleh perempuan yang mengandung itu. Kandungan itu muncul dari dalam, ya. Nah, jadi perempuan ataupun anak laki-laki itu satu kesatuan umat Allah, ya. Namun di antara seluruh umat Allah itu tidak semuanya merupakan orang-orang yang kuat. Ada bagian dari umat Allah yang lebih bertumbuh, yang lebih matang, yang lebih kuat, dan lebih siap bagi tujuan Allah. Jadi yang dimaksud lebih kuat itu ini, ya, mereka yang lebih bertumbuh, lebih matang, lebih siap bagi tujuan Allah. Jadi kata laki-laki itu berarti bagian umat Allah yang lebih kuat, ya. Di antara seluruh umat Allah dari zaman Adam hingga hari ini nggak semuanya kuat. Ada bagian yang lebih kuat. Ya, dan kata laki-laki di sini menggambarkan ya bagian yang lebih kuat. Ini terlihat dalam urutan penciptaan di mana Adam tampil sebagai pihak yang memimpin, sedangkan perempuan itu sebagai pihak yang menopang dan bergantung atau bersandar. Ya, karena itu dalam gambaran rohani, ya laki-laki itu sering melambangkan pihak yang lebih kuat, pihak yang memimpin, yang mewakili otoritas. Sedangkan perempuan melambangkan pihak yang menerima, bersandar, dan ditopang. Ya, walaupun pada akhirnya nanti, ya semua umat Allah sudah tidak ada lagi yang lemah. Tetapi ya hingga akhir kerajaan 1000 tahun masih ada proses di mana yang lemah itu terus diproses sampai akhirnya menjadi sempurna sama seperti Kristus di Yerusalem baru. Ya, jadi dengan demikian untuk saat ini hingga akhir kerajaan 1000 tahun perempuan itu memang melambangkan mayoritas umat Allah yang tidak sekuat anak laki-laki atau umat Allah yang lebih kuat. Ya. Nah, mengenai detailnya, dasar-dasar firman-nya, saudara-saudari bisa baca pelajaran hayat kitab Wahyu, berita 34, 35, dan 36. Ya. Baik, kita melihat bahwa sepanjang sejarah Allah selalu mencari orang-orang yang kuat, saudara-saudari. Pada zaman Nuh,
Allah memiliki banyak umat, tetapi nggak banyak, bahkan mungkin hanya Nuh saja. Kalau keluarganya itu memang karena keluarga Nuh, jadi ikut diselamatkan. Tetapi dikatakan bahwa Allah hanya memiliki Nuh saat itu. Ya. Nah, pada zaman Israel pun begitu, ada ratusan ribu umat Allah. Namun hanya sedikit yang sungguh-sungguh kuat. Misalnya Elia, Yeremia, ya sudah tentu Musa dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh orang yang kuat, yang berdiri bagi kepentingan Allah di tengah-tengah kemerosotan umatnya. Ya, dan di sini di bagian 3 ini memang tidak tertulis langsung di FKKP minggu keempat, tetapi saya berbeban membagikannya bahwa lebih kuat di sini itu bukan karena orang itu kuat, tetapi karena unsur Kristusnya lebih banyak, gitu ya. Jadi umat Allah yang lebih kuat itu adalah yang paling banyak atau lebih banyak tersusun dengan unsur Kristus. Ini dasar. Sebab jangan sampai kita mengapresiasi manusia alamiah ciptaan, ya. Karena kuat di sini itu adalah Kristus sendiri yang kuat. Makin banyak unsur Kristus, semakin kuatlah kita. Ya, seperti yang kita bicarakan di Minggu 43 kemarin. Bagaimana Kristus diinfus ke dalam kita sehingga kita diubah, kita ditransformasi. Kristus menjadi unsur di dalam kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Bukan karena kita lebih pintar, bukan karena kita lebih berani, atau lebih kuat secara lahiriah, bukan. Tetapi lebih banyak unsur Kristus tergarap ke dalam umat Allah, sehingga umat Allah tersebut menjadi lebih kuat. Ya, inilah makna dari bagian yang lebih kuat dari umat Allah. Selalu ada di antara seluruh umat Allah. Selalu ada orang-orang, ya sebagian orang-orang yang sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Allah. Ya, mereka secara lahiriah tidak lebih hebat, walaupun mereka lebih kuat secara lahiriah, tetapi kekuatan lahiriah tidak terhitung sebagai anak laki-laki. Ya, bukan karena kedudukan atau apapun. Sekali lagi, semuanya karena unsur Kristus. Sehingga anak laki-laki menjadi bagian yang lebih kuat. Ya, unsur Kristus itulah yang membuat mereka kuat karena mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan, diisi Kristus, disusun oleh Kristus. Hasilnya mereka rela hidup bagi tujuan Allah, berdiri bagi kepentingan Allah, dan memiliki kekuatan untuk memerangi musuh Allah. Sehingga Allah dapat memakai mereka untuk membawa masuk kerajaannya secara manifestasinya ke bumi. Ya. Nah, inilah perkara prinsip kekuatan dari anak laki-laki itu. Jadi, bukan kehebatan yang nampak di luar, bahkan Samson sekalipun, ya kita harus melihat bahwa bukan kekuatan lahiriahnya itu yang diperhitungkan sebagai kekuatan, ya, tetapi Kristuslah kekuatan sejati. Jadi sekali lagi, bagian yang lebih kuat dari seluruh umat Allah, yaitu anak laki-laki itu karena mereka lebih banyak tersusun oleh unsur Kristus. Ya, lalu kita harus juga melihat
bahwa yang sedang kita bicarakan ini sekarang anak laki-laki itu memang pemenang, tetapi ada pemenang jenis lain yaitu buah sulung. Ya, perbedaannya anak laki-laki itu adalah para pemenang yang sudah meninggal. Sedangkan buah sulung, kita tidak berbicara tentang buah sulung hari ini. Buah sulung itu adalah para pemenang yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang. Jadi yang sedang kita bicarakan hari ini adalah anak laki-laki, ya, yaitu para pemenang yang ketika Tuhan datang kembali, mereka itu sudah meninggal. Mereka diangkatnya itu dari Firdaus, ya. Itu diperlihatkan di mana? Di dalam Wahyu 12 ayat 11 bahwa mereka itu tidak mengasihi nyawa mereka sampai kepada maut. Artinya mereka memang sudah meninggal, ya. Nah, kemudian perempuan itu melahirkan. Nah, melahirkan di sini itu menunjuk kepada kebangkitan dari kematian. Ya, ini hanya perkara makna-maknanya ya. Saudara-saudari, anak laki-laki itu tidak mengasihi nyawa mereka sampai kepada maut. Ini bukan hanya berarti mereka itu telah meninggal, masih ada makna yang lebih dalam, yaitu mereka telah melewati pengalaman salib. Setiap hari mereka mengalami pengalaman salib, bahkan sejak mereka belum meninggal, mereka udah hidup di dalam kebangkitan. Itu makna yang lain dari tidak mengasihi nyawa sampai kepada maut. Ya, jadi secara pengalaman kita, jikalau kita ingin menjadi bagian dari anak laki-laki itu, menjadi umat Allah yang lebih kuat, artinya apa? Bukan diri kita lagi yang hidup, ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus yang menjadi pusat. Barulah kita menjadi orang-orang kuat. Karena kekuatan itu adalah Kristus. Kristus hidup di dalam kita dengan leluasa, tanpa terhalang. Akhirnya kita menjadi bagian dari umat Allah yang lebih kuat di antara seluruh umat Allah. Ya, jadi jikalau kita belajar mengalami salib, maka kita akan hidup dalam kebangkitan. Hidup di dalam kebangkitan itu tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak hidup oleh kekuatan manusia alamiah, tetapi hidup oleh hayat Kristus. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, maka kita akan menjadi bagian dari para pemenang. Ya, jadi Tuhan Yesus itu adalah manusia Allah ya. Dia memang Allah sebelum inkarnasi, tetapi kemudian dia berinkarnasi. Allah berinkarnasi menjadi seorang manusia dan manusia ini manusia Allah. Dan manusia Allah ini hidup bukan oleh unsur alamiahnya, tetapi oleh hayat Allah yang berinkarnasi sehingga dia menjadi manusia Allah, orang kuat, dan dia adalah prototipe, contoh pertama, ya. Dan hari ini Allah sedang terus-menerus memproduksi perbanyakan dari manusia-manusia Allah ini. Kristus sebagai prototipe itu dia adalah putra sulung Allah. Dan kita adalah saudara-saudaranya. Ya, ini sedikit saja saya singgung. Nah, saudara-saudari, kita harus melihat bahwa para pemenang, dalam hal ini kita sedang berbicara tentang anak laki-laki, itu adalah Kristus korporat. Tadi saya sudah menekankan
bahwa para pemenang disusun oleh Kristus, sehingga diri mereka tidak hidup sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri mereka. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Kristus korporat. Ya, kita bisa melihat ini dari beberapa fakta Alkitab bahwa anak laki-laki itu dikatakan akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Sebetulnya ini kutipan dari Mazmur 2, ya, yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi itu adalah Yesus Kristus. Ya. Tetapi ya di dalam Wahyu pasal 2 ayat 26-27 dikatakan bahwa anak laki-laki, ya, di dalam Wahyu pasal 12 itu pun juga memerintah dengan gada besi, dan mereka itu disebut para pemenang, bukan hanya Yesus Kristus secara individu. Artinya para pemenang memerintah dengan gada besi, percis sama seperti yang dikatakan Mazmur 2 mengenai Yesus. Ia menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jadi baik Kristus maupun para pemenang itu sama-sama memerintah dengan gada besi. Dari sini kita bisa melihat bahwa para pemenang, dalam hal ini anak laki-laki, itu bukan hanya Kristus secara pribadi, melainkan Kristus korporat. Mereka menyatu, unsur yang tersusun ke dalam diri mereka adalah Kristus. Sehingga akhirnya mereka menjadi bagian dari Kristus yang korporat. Ya, Kristus sebagai kepala dan para pemenang itu sebagai tubuhnya. Ya, ketika Tuhan datang, Tuhan baru menemukan sebagian yang bisa berfungsi sebagai tubuhnya. Walaupun faktanya semua mayoritas umat Allah adalah tubuhnya. Tetapi secara fungsi, memang saat itu Tuhan baru mendapatkan para pemenang. Ya, para pemenang ini yang hari ini berlatih hidup di dalam prinsip tubuh Kristus, menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Jikalau Anda berlatih sedemikian menempuh kehidupan tubuh Kristus, ya, kita akan berbagian dengan anak laki-laki itu. Jadi para pemenang itu bersatu dengan Kristus dalam kemenangan dan pemerintahannya sebagai satu Kristus korporat. Nah, sekarang kita masuk untuk melihat perkara dirampas, ya, dalam Wahyu 12 ayat 4 ayat 5 bahwa anak laki-laki itu dirampas, ya. Dikatakan bahwa naga itu, yaitu si Satan, si iblis itu berdiri di hadapan perempuan itu. Perempuan itu hendak melahirkan. Si naga itu berdiri di hadapannya ingin menelan anaknya, ya. Tetapi anak laki-laki itu dirampas, lalu dibawa kepada Allah, yaitu tepatnya ke tahtanya. Ya. Kata dirampas di sini mengandung kesan itu terjadi secara tiba-tiba, cepat, kuat, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Ya. Jadi dengan penuh kuasa Allah merampas anak laki-laki itu dan diangkat ke tahtanya sebelum naga itu berhasil menelan, ya, karena naga itu ingin menghentikan anak laki-laki itu, berusaha agar anak laki-laki itu tidak naik ke surga. Tetapi akhirnya apa? Karena kekuasaan Allah merampas, mereka lolos, ya. Ini artinya apa? Kemenangan total atas naga itu. Nah, mengenai keterangkatan,
anak laki-laki yang tadi disampaikan itu berbeda dengan keterangkatan mayoritas orang percaya yang lainnya. Anak laki-laki itu diangkatnya berbeda. Coba saya perlihatkan kepada saudara-saudari ya. Jadi anak laki-laki, kemudian ada buah sulung. Ini pemenang yang tadi kita bicarakan ya. Juga ada pemenang yang lainnya. Ini tidak saya bahas. Ini semua diangkatnya itu setelah meterai kelima, sebelum meterai keenam. Tetapi mayoritas orang kudus yang mati ataupun yang masih hidup di zaman setelah kesusahan besar, ya ini kesusahan besar di sini ya. Mereka baru diangkatnya itu nanti, ya sebelum sangkakala ketujuh. Jadi mereka mengalami dulu 3,5 tahun kesusahan besar. Jadi ini perbedaannya ya. Saudara-saudari boleh nanti pelajari bagannya. Baik, kita kembali ke outline. Ini tentang perbedaan keterangkatan anak laki-laki dengan mayoritas orang percaya. Nah, anak laki-laki itu diangkat ke tahtanya ya, sedangkan mayoritas kaum beriman itu diangkat bukan ke tahta tapi ke angkasa. Ya, tadi sudah dijelaskan waktunya. Sedangkan anak laki-laki itu diangkat ke tahta. Kenapa ke tahta? Apakah tahta? Tahta itu otoritas Allah, pemerintahan Allah. Jadi diangkat ke tahta itu artinya anak laki-laki itu berbagian dengan pemerintahan Allah. Nah, di sini kita harus melihat bahwa keterangkatan anak laki-laki itu bukan perkara menikmati surga, seperti pada umumnya ajaran-ajaran tradisional mengajarkan. Anak laki-laki itu diangkat bukan untuk suatu kenikmatan pribadi mereka, ya, tetapi mereka itu sedang melaksanakan pemerintahan Allah. Itu makna diangkat ke tahta. Ya, untuk apa? Untuk menanggulangi musuh Allah, saudara-saudari. Ya. Jadi keterangkatan mereka itu untuk menanggulangi musuh Allah. Mereka itu untuk berperang, untuk bekerja, ya, bukan untuk menikmati surga, saudara-saudari. Kenapa? Karena sejak mereka hidup di bumi, mereka sudah hidup bagi kepentingan Allah. Mereka tidak mengutamakan kenyamanan pribadi, berkat pribadi, atau kebahagiaan pribadi. Ya, mereka hidup bagi kepentingan Allah. Dan karena mereka hidup demikian, mereka membenci musuh Allah. Apakah kita punya kebencian macam itu terhadap musuh Allah? Atau kita hanya sibuk dengan kenyamanan pribadi, berkat pribadi? Ya sama sekali kita tidak berpikir tentang musuh Allah yang harus ditanggulangi. Oh Tuhan Yesus, semoga kita menjadi anak laki-laki hari ini. Allah punya kepentingan, Allah punya musuh. Kita harus memperhatikan kepentingan Allah, juga memperhatikan musuh Allah. Ya, bagaimana kita bisa menanggulanginya hari ini? Itu semua adalah perkara hidup sebagai anak laki-laki hari ini atau pemenang hari ini. Ya, jikalau kita hidup bagi kepentingan Allah, bagi pemerintahannya, maka itulah ciri-ciri dari para pemenang. Ya, jadi saudara-saudari, kitab Wahyu pasal 12 itu bukan sekedar tentang pelajaran nubuat. Kita bukan sedang membicarakan pelajaran nubuat. Kita sedang membicarakan hati Tuhan dan kebutuhan Tuhan, saudara-saudari. Hari ini Tuhan sedang mencari para pemenang. Siapa mereka? Mereka yang lebih banyak memiliki unsur Kristus. Karena mereka bertumbuh dalam hayat. Mereka rela mengalami salib.
hidup bagi kepentingan Allah, berdiri bagi pemerintahan Allah. Ya, memang para pemenang bukan orang-orang yang tidak pernah gagal, tetapi karena mereka bersandar kepada Allah, maka mereka menjadi pemenang. Senantiasa terbuka, rela diubah oleh Tuhan, dan yang paling penting itu tidak hidup oleh diri sendiri, tetapi belajar hidup oleh hayat Kristus setiap hari. Tuhan sedang mencari orang-orang yang sedemikian, saudara-saudari. Ya, ketika kita melayani, janganlah kita menggunakan kemampuan alamiah kita. Kita harus takut dan gentar. Tuhan tolong saya, jangan aku yang hidup. Jangan kemampuanku yang terekspresi. Ya, sehingga kita menyadari kelemahan kita. Dan ketika kita sedang merasa, oh sungguh lemah, nggak ada kekuatan, nggak ada daya, itu bagus untuk kita belajar bersandar kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kegagalan, itu Tuhan izinkan supaya kita tetap bersandar dan merasa perlu datang kepada Tuhan. Ya, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang sedemikian. Ya, semakin kita hidup oleh diri sendiri, sulit Tuhan memakai kita, saudara-saudari. Tetapi semakin kita berlatih hidup oleh hayat Tuhan, melatih roh kita, memperhidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, maka kita akan semakin diperlengkapi menjadi pemenang, saudara-saudari. Ya, karena itu Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi bagian dari umatnya yang umum, yang mayoritas. Kita ada di pemulihan Tuhan. Kita ada di satu tumpuan yang tepat. Minggu lalu kita sudah lihat bahwa terhadap gereja di Philadelphia, Tuhan Yesus itu pemegang kunci Daud. Harta perbendaharaannya telah disiapkan. Kita memiliki kapasitas. Kita memiliki sarananya. Kita memiliki pintu yang terbuka agar kita menjadi bagian ya dari orang-orang yang menikmati Kristus dengan limpah sehingga kita tersusun oleh Kristus lebih banyak dibandingkan orang-orang Kristen pada umumnya di pemulihan Tuhan. Sehingga kita menjadi bagian yang lebih kuat ya dari antara seluruh umat Allah. Itulah tentang anak laki-laki ya, saudara-saudari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua tentang peperangan itu sendiri. Ya, saudara-saudari, peperangan itu ada di surga, bukan di neraka. Ya, di surga itu bukan seperti taman yang tenang, seperti ajaran-ajaran tradisional. Kitab Wahyu jelas-jelas memperlihatkan peperangan itu adanya di surga. Mari kita melihat ya ayatnya itu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 sampai ke 9. Di mana anak laki-laki itu berperang melawan Satan. Di mana? Di surga, saudara-saudari. Ya, anak laki-laki itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Tadi kita sudah bahas ini. Setelah itu, akibat daripada keterangkatan anak laki-laki ke tahta, maka akibat yang langsung muncul adalah timbul peperangan di surga. Tadinya belum ada, tetapi peperangan ini terjadi ketika anak laki-laki itu terangkat. Memang yang berperang adalah malaikat-malaikat Tuhan melawan iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi terjadinya itu setelah anak laki-laki itu terangkat ke tahtanya. Ya. Dan hasilnya si naga besar itu yang disebut iblis Satan itu dilemparkan ke bumi. Ya. Artinya apa? Artinya sampai hari ini naga itu masih memiliki akses ke surga. Ya, karena keterangkatan anak laki-laki ini belum digenapi. Nanti kita akan lihat ini lebih lanjut ya. Jadi, saudara-saudari,
Keterangkatan anak laki-laki sekali lagi kita lihat bukan untuk kebahagiaan mereka, ya, tetapi untuk peperangan. Keterangkatan anak laki ini bukan soal keselamatan masuk surga. Ya, orang begitu mendengar diangkat ke surga, konsepsinya itu adalah kebahagiaan hidup di surga. Bukan. Anak laki-laki itu diangkat ke surga, ke tahtanya itu untuk berperang, saudara-saudari. Ya. Dan kenapa mereka berperang di surga? Karena mereka sudah terbiasa berperang selama mereka di bumi. Ya, mereka sudah terlatih, bukan dadakan. Bukan naik ke surga lalu mulai belajar perang, bukan. Mereka sudah berperang sejak mereka di bumi. Dan untuk itulah Allah mengangkat mereka. Karena mereka sudah menjadi petarung-petarung yang terlatih dan kuat oleh susunan Kristus. Ya. Jadi Allah ingin saudara-saudari memiliki manusia-manusia macam itu hari ini. Ya. Kita harus beritakan ini bahwa hidup Kristen tuh jangan berhenti hanya pada soal keselamatan saja. Jangan puas. Ketika kita diselamatkan itu masih baru bayi-bayi, belum bisa berperang. Ya. Kalau orang hanya memikirkan berkat-berkat saja itu masih anak-anak kecil. Ya. Orang dewasa itu udah mikirin kepentingan bapaknya. Ya. Bahkan jikalau punya pengetahuan yang hebat terhadap Alkitab pun juga belum tentu. Ya, jadi inilah kehidupan Kristen tuh bukan seperti itu. Setelah diselamatkan harus terus bersekuat tenaga, maju, bertumbuh, meraih kemenangan, berlatih berperang, sehingga kita bisa dipakai. Ya, nah peperangan ini apa sih? Ya, bukan dulu waktu saya pernah di denominasi tertentu, saya diajarkan berperang, melawan roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat. Lalu saya berkeliling pakai kendaraan ya ke tempat-tempat yang berdosa. Saya di sana menengking setan, saya mengusir setan dengan mata yang terpejam, tangan terangkat. Saya berkata dalam nama Yesus, setan pergi. Lalu saya juga sering mengusir setan di kamar-kamar, di rumah-rumah. Ya, itulah praktek peperangan rohani ya yang tahayul. Banyak pengajaran tradisional kekristenan yang seperti itu. Peperangan rohani yang menengking-nengking setan, mengusir-ngusir setan. Saya bisa berkata hari ini bahwa ketika setan melihat itu mereka tertawa. Semoga kita bisa melihat bahwa peperangan ini berkaitan dengan ekonomi Allah. Ya, bukan seperti yang tadi saya gambarkan. Saudara-saudari, setan itu bukan musuh kita sebetulnya. Setan itu musuh Allah. Ya. Jadi ketika kita berperang melawan setan, ingat yang kita bela itu Allah. Bukan orang sakit, bukan orang yang ingin rumahnya tenang, damai, lalu panggil supaya rumahnya menjadi enak, kita usir setan dari rumahnya. Banyak peperangan rohani dilakukan karena kepentingan manusia. Ya, mungkin juga ada yang merasa berkatnya terhalang, atau mungkin belum punya anak, atau ingin usaha lancar, tetapi merasa ada yang menghalangi, lalu panggil pendeta, diusirlah setan-setan. Itu semua peperangan untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Kita bukan seperti itu. Kita berperang itu untuk kepentingan Allah, karena setan itu musuh Allah. Dia menghalang-halangi ekonomi Allah. Ya, peperangan melawan setan itu berkaitan dengan ekonomi Allah. Artinya apa? Berkaitan dengan Kristus dan gereja. Kita berperang itu karena perkara hayat. Kristus itu adalah hayat bagi kaum beriman dan gereja.
Kita berperang itu adalah untuk ekonomi Allah, Kristus dan gereja. Di mana pemerintahan Allah itu hari ini justru dilaksanakan melalui gereja. Nah, setan berusaha untuk merusak kepentingan Allah ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku bisa berperang melawan setan, tetapi dia membela kepentingan orang-orang yang ingin bisnisnya laku atau sakitnya sembuh atau rumahnya jadi damai, itu tipuan. Iblis tertawa sebetulnya melihat tingkah laku pengusiran-pengusiran setan macam itu. Walaupun itu bisa saja terjadi, Tuhan bisa saja, tetapi saudara-saudari, kalau kita fokusnya hanya kepada itu, kita tertipu. Ya, mohon maaf, saya bukan merendahkan pengusiran setan, ya, tetapi saya sedang membicarakan peperangan rohani yang jauh lebih tinggi, ya, bukan sekedar untuk menolong kepentingan manusia. Memang di dalam kitab-kitab Injil itu ada peperangan-peperangan yang sedemikian di mana Tuhan Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tetapi kalau Anda pelajari kitab-kitab Injil, sasaran Tuhan bukan itu. Itu hanya untuk pintu masuk saja, agar orang-orang mau percaya kepada Dia. Tetapi setelah masuk ke dalam kerajaannya, orang-orang itu harus bertumbuh, harus mulai memikirkan ekonomi Allah, memikirkan apa? Pemerintahan Allah. Ya. Jadi mengenai kesembuhan dari penyakit, di dalam kitab-kitab Injil, pengusiran setan, itu bukan ekonomi Allah sebagai intinya. Itu hanya jalan awal Allah untuk membawa orang-orang masuk ke dalam kerajaannya. Intinya sendiri adalah ekonomi Allah, Kristus dan gereja. Nah, iblis hari ini itu fokus untuk merusak kepentingan Allah, yaitu pelaksanaan ekonomi Allah. Apakah ekonomi Allah? Ekonomi Allah itu adalah penyaluran hayat Allah ke dalam manusia. Ya. Jadi fokus daripada musuh Allah itu adalah merintangi penyebaran hayat. Inilah yang kita bicarakan di minggu ke-41, di mana ada rintangan-rintangan yang dihadapi oleh hayat Allah di dalam manusia. Ya, kita sudah bahas ini di minggu ke-41. Nanti ini bisa lebih jelas di hari ke-6 FKKP minggu 44. Ya. Jadi saudara-saudari, peperangan yang sejati itu adalah berperang melawan konsepsi insani, kemunafikan, ya, pemberontakan terhadap perasaan hayat. Ya, ada yang memberontak gitu di dalam perasaan hayat itu untuk melawan perasaan hayat. Nah, si pemberontak itu yang harus kita perangi. Ketika kita tunduk ke dalam perasaan hayat, artinya kita menang perang. Ya, sebetulnya ini bagian dari hari ke-6, tetapi saya ingin menyampaikannya di sini. Jadi peperangan rohani yang sejati itu, ya, itu bentuk suatu penyangkalan diri, saudara-saudari. Ketika Anda berusaha mentaati perasaan hayat, itu akan ada peperangan di sana. Dan ketika Anda terus berlatih, ya, mentaati perasaan hayat, artinya Anda mau ditanggulangi oleh Tuhan. Artinya Anda mau salib itu meremukkan manusia alamiah. Itulah peperangan itu, saudara-saudari. Akibatnya apa? Ekonomi Allah terlaksana. Hayat Kristus akan terinfus, memenuhi, menguasai jiwa kita. Ya, inilah peperangan yang sejati, saudara-saudari. Ya, ketika kita mulai berperang, maka kita akan mulai bertobat dari sikap masa bodoh yang selama ini mungkin menjadi sikap kita. Ya, eh, saudara-saudari, iblis tidak akan terganggu dengan orang-orang Kristen yang rajin, setia bersidang, baik, menolong, melayani, tetapi masa bodoh terhadap kepentingan Allah, khususnya masa bodoh terhadap
gangguan iblis terhadap kepentingan Allah. Ketika Anda melihat gereja lokal Anda mengalami gangguan, mengalami hambatan, seharusnya ada satu beban. Oh Tuhan Yesus, aku harus berperang. Ini musuhmu Tuhan yang sedang melakukan ini. Ya. Seberapa banyak kita prihatin terhadap gereja lokal kita? Berapa banyak kita memiliki doa-doa pribadi untuk gereja lokal? Apakah doa-doa pribadi kita selama ini hanya untuk kepentingan kita, berkat-berkat kita, kesehatan kita, atau istri, suami, anak-anak kita? Tetapi pernah nggak kita begitu berbeban terhadap gereja lokal? Ya, sehingga kita berdoa sedemikian rupa. Ya, inilah ya orang-orang yang tidak bersikap masa bodoh. Ya, tapi orang-orang yang bersikap masa bodoh ya udahlah. Yang penting aku menikmati Tuhan, yang penting aku berpenyegaran pagi, yang penting aku rajin, setia. Ya, artinya kita masa bodoh gitu. Ya, saudara-saudari, untuk memiliki kehidupan yang sedemikian, kita harus serius mengejar Tuhan, kita harus serius bertumbuh, menempuh hidup gereja, melayani, mengalami Kristus. Maka ketika kita mulai serius sedemikian, kita akan mulai memasuki peperangan itu. Kita akan mulai mengalami peperangan yang nyata itu, saudara-saudari. Sehingga kita dipersiapkan. Kita sudah menjadi anak laki-laki sejak hari ini. Kita sudah terlatih berperang sejak hari ini. Kita sudah berlatih bertempur sejak hari ini sehingga Tuhan mengangkat kita ya ke tahta Allah untuk melakukan peperangan di surga. Oh Tuhan Yesus, hari ini para pemenang itu sudah ada. Mereka tidak berhenti memerangi Satan di bumi bagi kepentingan Allah. Semoga kita menjadi bagian dari para pemenang ini, saudara-saudari. Ya, kehidupan Kristen yang normal itu bukan kehidupan yang pasif, ya, saudara-saudari. Dan FKKP di hari kedua, ketiga kita diajarkan di mana bagaimana kita harus mengkhotbahi musuh dengan tegas. Ya, apa maksud mengkhotbahi musuh? Itu sebetulnya bahasa figuratif ya untuk memerintah atas Satan. Ya. Bukan memerintah seperti tadi, ya mengusir setan dari tubuh orang atau mengusir setan dari rumah orang. Ya bisa saja, nggak nggak bisa saja itu asli dari Tuhan bisa saja. Tetapi walaupun itu asli, itu masih dangkal, saudara-saudari. Karena setan yang sesungguhnya itu sebetulnya kan benar-benar akan terusir itu setelah tubuh daging alamiah kita ini ditransfigurasi. Ya, selama tubuh ini masih melekat dengan kita, sebetulnya kan nggak bisa diusir. Yang bisa diusir tuh hanya roh-roh jahat, ya, yang hinggap di babi-babi gitu kalau di kitab Lukas. Tetapi mengenai Satan, iblis itu sebetulnya kan menyatu dengan daging. Sehingga pengusiran-pengusiran setan yang macam itu tuh ya ditertawakan lah oleh iblis gitu ya. Yang harus kita perangi itu justru yang tadi ya. Nanti kita akan masuk perkara ini di hari ke-6 ya, saudara-saudari. Nah, kembali ke soal mengkhotbahi Satan di sini. Itu adalah sebetulnya apa? Membicarakan fakta kemenangan Kristus kepada musuh. Ya. Ini bukan berbicara secara tahayul kepada roh-roh yang seperti tadi saya sampaikan, gitu, menengking-nengking setan, mengusir-ngusir setan, semacam itu. Bukan, tetapi kita sedang mempersaksikan, membicarakan fakta kemenangan Kristus terhadap musuh. Ya, khususnya apa? Ya, mengenai dakwaan.
kita sering mengalami dakwaan di dalam ketakutan, kekhawatiran, pikiran negatif. Ya, itu semua bukan dengan cara menengking-nengking setan macam itu, saudara-saudari. Ya, ketika dakwaan datang, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, pikiran negatif, kebencian, apapun itu. Ya, bagaimana reaksi kita selama ini? Apakah kita diam saja? Atau kita makin tenggelam ke dalam perasaan-perasaan itu? Atau kita terima sajalah sudah tekanan-tekanan dalam perasaan macam itu? Itu namanya pasif, ya. Itu namanya pasif, saudara-saudari. Ketika itu semua kita rasakan, kita harus berdiri di atas kemenangan Kristus. Ya, kita harus berkata, ya, Tuhan sudah menang. Ya, kita harus berdiri di atas darah Kristus. Katakan, darah Tuhan menyucikan saya. Ya, saya memang bersalah. Saya memang berdosa. Tuhan Yesus, darahmu sucikan saya. Tuhan Yesus, engkau sudah menang. Hai iblis, Tuhanku sudah menang. Aku sudah diampuni. Aku sudah disucikan oleh darahnya. Itu maksud mengkhotbahi iblis. Ya, hai iblis, engkau sebetulnya sudah dihakimi di atas salib. Ya, Kristus adalah Tuhanku. Inilah mengkhotbahi iblis seperti itu. Saudara-saudari, memang 2000 tahun yang lalu iblis itu sebetulnya sudah kalah, sudah dilemparkan. Ya. Iblis itu sebetulnya sudah dihakimi. Tetapi Allah masih membiarkan dia. Karena Allah ingin melatih kita untuk turut berbagian di dalam kemenangan ini. Allah tidak mau sendirian mengalahkan iblis, memerangi iblis. Ya. Memang 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, iblis itu udah kalah. Dia sudah bangkrut. Tetapi Allah membiarkan dia. Karena Allah ingin melatih kita. Kitalah yang harus memerangi dia, menanggulangi dia. Memerangi di sini tuh bukan berarti dia masih punya kedudukan. Memerangi di sini tuh artinya kita berdiri di atas kemenangan Tuhan. Allah hari ini sedang melatih umatnya untuk bersatu dengan dia. Ya, karena dia tidak mau sendirian melakukannya. Bayangkan kalau misalnya Allah turun sendirian, langsung iblis dilemparkan ke neraka. Apa yang akan iblis katakan? Iblis mungkin berkata, ya wajarlah engkau Allah, aku hanya ciptaanmu. Ya, engkau sebagai Allah ya pastilah aku kalah. Gitu. Ya, Allah tidak mau seperti itu. Allah ingin mempermalukan iblis. Iblis harus dikalahkan oleh kita. Iblis harus dikalahkan oleh anak laki-laki itu. Barulah Allah puas. Ya, Allah tidak puas kalau hanya dengan menanggulangi iblis sendiri. Inilah alasan kenapa walaupun 2000 tahun yang lalu iblis sudah kalah, iblis sudah dihakimi, dia udah bangkrut. Ya, dia sudah benar-benar habis, tetapi masih dibiarkan karena Allah sedang melatih hari ini sebagian orang yang mau mempersembahkan dirinya dilatih untuk berperang. Itu maksud Allah, saudara-saudari. Ya. Jadi semoga kita berlatih untuk berdiri di atas kemenangan Kristus. Ya, nah sekarang kita masuk ke peperangan yang di surga ini. Ya, seperti yang tadi disampaikan. Peperangan itu belum dimulai. Kalau hari ini di bumi memang kita sedang terus berperang. Ya, kita sedang terus berlatih. Kita sedang terus bertumbuh. Tetapi peperangan di surga itu belum dimulai. Peperangan di surga itu dimulai setelah para pemenang yang sudah meninggal tadi diangkat. Ya, barulah terjadi kejatuhan naga itu dari surga. Ya. Jadi walaupun yang berperang itu malaikat Allah, malaikat Mikael dengan malaikat-malaikat lain,
berperang melawan naga itu. Tetapi sebetulnya ini bukan peperangan antara malaikat melawan malaikat. Bukan peperangan malaikat melawan si naga, tetapi peperangan anak laki-laki itu. Ya. Anak laki-laki itu diangkat ke tahta, barulah tiba peperangan. Kenapa? Karena anak laki-laki itu komandannya. Ya, malaikat-malaikat itu adalah tentaranya. Yang memberi komando itu adalah anak laki-laki, yaitu para pemenang, manusia-manusia Allah. Jadi ini peperangan antara anak laki-laki melawan si naga, walaupun pelaksananya itu para malaikat Allah. Ya, jadi peperangan itu ya adalah hasil langsung dari tibanya para pemenang di tahta Allah. Ya, jadi artinya apa? Artinya hak dan kedudukan para pemenang itu sangat istimewa. Allah sedang menunggu para pemenang itu. Allah seolah-olah berkata kepada malaikat-malaikatnya, tahan, jangan dulu berperang di surga. Tunggu anak laki-laki datang. Karena dialah yang berhak. Ya memang Allah bisa saja melemparkan iblis, tetapi Allah ingin anak laki-laki itu. Dialah yang berhak. Malaikat-malaikat tidak berhak. Wah, luar biasa. Kalau kita terus berlatih hari ini berperang, kita akan memiliki kedudukan yang sangat istimewa itu. Ya, jadi saudara-saudari, hingga hari ini naga itu belum sepenuhnya terusir dari surga. Kalau Anda membaca kitab Ayub, masih bisa dia memiliki akses ya untuk mendakwa saudara-saudara. Mendakwa saudara-saudara kan di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah tuh artinya di surga. Saudara-saudari, dia masih punya akses ke sana sampai hari ini. Kenapa? Karena Allah masih terus menunggu digenapinya jumlah anak laki-laki itu. Ya, sehingga hari ini naga itu masih mendakwa umat Allah. Ya, karena itu sebetulnya nanti Wahyu 12 anak laki-laki itu diangkat, peperangan di surga itu sebetulnya udah tahap akhir peperangan ya. Nah, saudara-saudari, ini penting bagian 7, kejatuhan naga itu. Ya, kejatuhan naga itu dari surga dilemparkan ke bumi kelak. Itu sangat berkaitan dengan kedewasaan umat Allah. Allah sedang menunggu ya digenapinya sebagian umat Allah yang dewasa. Ya. Jadi Allah itu tidak menjatuhkan naga itu secara langsung. Prosesnya itu pertama-tama Allah menghasilkan perempuan sepanjang zaman, perempuan universal itu. Kemudian Allah bekerja dengan roh yang diintensifkan 7 kali itu. Lalu perempuan itu menghasilkan anak laki-laki, bagian yang lebih kuat. Ya, jadi artinya kejatuhan naga itu nanti itu ya dikaitkan dengan munculnya satu kelompok yang lebih matang, lebih kuat, menang, dan tersusun dengan Kristus. Jadi kejatuhan naga itu berkaitan dengan kedewasaan umat Allah, saudara-saudari. Karena itu jangan anggap pertumbuhan hayat kita itu hanya perkara ya pertumbuhan hayat supaya kita bertumbuh dewasa. Bukan hanya itu. Ya, jangan berpikir bahwa pertumbuhan hayat itu hanya untuk kita dewasa. Aduh, bukan hanya itu. Pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan hayat kita berkaitan dengan kejatuhan naga itu. Dengan diusirnya iblis dari surga ke bumi. Dengan diakhirinya peperangan alam semesta itu. Pertumbuhan hayat kita itu sedemikian pentingnya bagi Allah. Bukan hanya supaya kita bertumbuh, dewasa, lalu kita jadi orang-orang yang kuat. Bukan hanya itu. Seolah-olah Allah berkata, ayo dong bertumbuh. Agar naga itu bisa segera dilemparkan dari surga ke bumi. Saudara-saudari,
Kita adalah pelaksana eksekusi daripada kekalahan iblis. Iblis sudah kalah, iblis sudah divonis, iblis sudah dihakimi. Nasibnya sudah ditentukan. Tetapi Allah tidak mau turun tangan sendiri dengan tangannya. Dia mau manusia ciptaan yang diisi oleh Kristus. Dialah yang harus mengalahkan iblis. Sehingga iblis sebagai malaikat ciptaan, manusia sebagai manusia ciptaan yang diisi Kristus, ciptaan mengalahkan ciptaan. Itu baru kemuliaan bagi Allah. Kalau Allah sang pencipta mengalahkan malaikat ciptaan, ya iblis akan berkata, wajarlah aku kalah. Itu engkau yang menciptakan. Jadi nggak ada kemuliaan Allah di sini. Tetapi kalau kita yang mengeksekusi iblis, itulah kemaluan yang paling besar bagi iblis. Dia dipermalukan di sana. Karena iblis itu adalah makhluk yang begitu luar biasa. Dikalahkan oleh kita. Jadi saudara-saudari, hak itu adalah hak kita. Bukan hak malaikat Mikael, Gabriel, atau siapapun. Itu adalah hak kita. Siapa kita di sini? Kita yang mau disusun oleh Kristus menjadi bagian yang lebih kuat, saudara-saudari. Kenapa? Karena Allah tidak mau bekerja secara individualistis. Ya, dia menunggu hari ini sekelompok umat yang matang, menang, tersusun. Jumlahnya berapa itu rahasia Allah, nggak tahu. Tetapi sedang terus bertambah, saudara-saudari. Ya, jadi betapa seriusnya perkara mengejar Kristus, bertumbuh dalam hayat, menempuh hidup gereja, ya bertumbuh menjadi dewasa matang itu bukan perkara kecil, saudara-saudari. Itu adalah perkara pelaksanaan ekonomi Allah di alam semesta. Ya, khususnya kejatuhan naga itu dari surga ke bumi itu sangat berkaitan dengan pertumbuhan hayat kita. Ya. Jadi Tuhan hari ini sedang terus mencari orang-orang yang tidak hidup masa bodoh, tidak pasif, tidak hidup sembarangan, ya. Terus Allah sedang mencari orang-orang yang mau berdiri bagi kepentingan Allah. Jadi saudara-saudari, soal keterangkatan, ingat ya, kita tidak mau lagi memiliki konsepsi pengajaran tradisional bahwa keterangkatan itu untuk masuk surga dan hidup bahagia di sana. Bukan. Keterangkatan itu adalah hanya bagi orang-orang yang menang, yang berperang melawan iblis hari ini, khususnya keterangkatan sebelum materai ke-6. Tapi kalau keterangkatan yang mayoritas, ya semua pun 5 gadis bodoh pun diangkat. Itu bukan keterangkatan yang sedang kita bicarakan hari ini. Ya, keterangkatan yang kita bicarakan hari ini tuh bukan soal masuk surga, berbahagia hidup di surga. Aduh, betapa menyedihkannya pengajaran macam itu. Keterangkatan di sini adalah ke tahta Allah untuk kita langsung memegang komando peperangan, melemparkan si naga yang sudah kalah itu sebetulnya dilemparkan ke bumi. Inilah yang sedang Allah terus nantikan, yang sedang Allah ingin peroleh, ya, agar Allah bisa melaksanakan penghakiman atas Satan secara tuntas sehingga pemerintahannya bisa sepenuhnya ada di bumi. Ya, jadi sekali lagi, pengangkatan adalah perkara kematangan hayat. Ya, jadi dalam pengajaran tradisional orang-orang tuh diajarkan, diberi keyakinan, asal mereka percaya pasti diangkat, gitu ya. Ya memang, tapi diangkatnya nanti setelah materai ke-7, sebelum sangkakala ke-7 itu. Ya. Itu keterangkatan yang ya semua diangkat, 5 gadis bodoh diangkat, 5 gadis bijaksana diangkat, tetapi diangkatnya untuk apa? Ada yang menderita kerugian dan ada yang mendapatkan upah. Tetapi kita ingin diangkat sebelum kesusahan besar, melaksanakan peperangan di sana, di surga. Ya. Jadi pengajaran tradisional itu ya hanya meyakinkan orang asal percaya cukuplah, udah pasti diangkat gitu ya. Tidak, kita tidak mau lagi
mengikuti konsepsi yang dangkal semacam itu. Ya, pengangkatan anak laki-laki itu perkara kematangan hayat, saudara-saudari. Ya, siapa yang matang baru dituai. Ya, nanti saudara-saudari bisa baca terus di outline-nya. Ya, jadi kalau Anda belum damba untuk diangkat, itu karena kita masih dikuasai oleh kesenangan dunia, masih betah di dunia, ya. Semoga kita tidak demikian. Kita harus memiliki kedambaan yang sejati untuk diangkat, tetapi bukan untuk masuk sorga dan berbahagia. Melainkan Tuhan, aku mau diangkat agar aku bisa berbagian, berperang, menjatuhkan si naga itu. Ini suatu kedambaan yang sejati. Tuhan, aku mau latih berperang hari ini. Aku damba diangkat. Bukan untuk aku masuk sorga dan hidup nikmat. Bukan, tetapi untuk aku mengalahkan si naga itu. Melemparkannya ke bumi. Ya, hanya orang-orang yang telah mengalami salib, pembaruan batinia, bertumbuh dalam hayat, baru bisa mengalami satu hati yang sedemikian. Ya, nah sekarang untuk bagian 3, saya ada beberapa lagi beban, saudara-saudari, yaitu tentang hari keempat dan hari kelima, yaitu sebetulnya hari keempat itu dasar kemenangan, yaitu darah anak domba. Hari kelima tuh ekspresi kemenangannya, yaitu perkataan kesaksian. Jadi alurnya itu pertama darah membersihkan hati nurani, akibatnya hati nurani kita menjadi bebas, ya, tidak lagi ada tuduhan, lalu kita baru berani bersaksi mengkhotbahi iblis, ya. Sehingga akibatnya apa? Iblis kehilangan dasar dakwaannya. Nah, bagian ini penting, saudara-saudari, tetapi saya kehabisan waktu, saya harus langsung masuk ke hari ke-6, ya. Di mana hari ke-6 di sini ya dikatakan ya bahwa tidak mengasihi hayat jiwa mereka. Ini titik yang terdalam sebetulnya dari seluruh minggu ke-44. Ya, di minggu ke-44 kan diawali dengan anak laki-laki, peperangan di surga, dan kemenangan atas naga. Kemudian hari keempat itu tentang menang oleh darah. Hari kelima itu tentang menang oleh perkataan kesaksian. Tetapi hari keenam itu membawa kita masuk lebih dalam, yaitu ke dalam, ke akar terdalam, di mana iblis bekerja. Ya, yaitu di mana iblis bekerja itu di dalam hayat jiwa manusia, di dalam ego manusia, dan manusia alamiah. Inilah sebetulnya peperangan terbesar itu. Makanya sedari tadi saya terus ya mengatakan tentang peperangan-peperangan yang luaran yang tadi saya ceritakan tentang mengusir setan, menengking setan, atau apapun itu. Memang itu ada di kitab-kitab Injil, tetapi sebetulnya bukan itulah peperangan yang sejati. Peperangan yang sejati itu di hari ke-6 itu titik terdalam dari pelajaran minggu ke-44 ini itu ada di dalam hayat jiwa, ego manusia. Karena itu apa? Karena itu para pemenang itu pertama ya menang oleh darah anak domba, kedua kesaksian Yesus, dan terakhir tidak mengasihi hayat jiwa mereka. Nah, inilah sebetulnya kunci kemenangan itu, ya. Sampai kita tidak mengasihi hayat jiwa kita. Itulah para pemenang. Ya, saya kehabisan waktu untuk menjabarkannya, tetapi kalau Anda baca perlahan ini, ya ini sudah disusun bebannya, saudara-saudari. Ya, ketika kita menggunakan darah, ada 3 poin di sini. Ketika kita menggunakan darah, ya, maka kita menyingkirkan dasar hukum dakwaan setan terhadap dosa.
Lalu ketika kita memperkatakan kesaksian, kita mengkhotbahi iblis, ya, maka ini menegaskan kemenangan Kristus atas Satan. Dan yang terakhir, ya, penyangkalan hayat jiwa. Ini penuntasannya, saudara-saudari. Inilah yang akan menghancurkan wilayah kerja Satan. Apa yang sedang saya sampaikan dari tadi, inilah peperangan itu, saudara-saudari. Inilah peperangan anak laki-laki, tetapi bukan yang di surga, tapi yang di bumi. Peperangan anak laki-laki yang di bumi itulah latihan kita. Menjadi anak-anak laki-laki yang kelak akan diangkat ke tahta dan berperang. Jikalau kita meninggal sebelum Tuhan datang, kita akan menjadi anak laki-laki, tetapi ketika kita masih hidup, Tuhan datang, kita menjadi buah sulung. Prinsipnya sama saja, saudara-saudari. Ya, saya kehabisan waktu. Nah, sekarang bagian saudara-saudari untuk berbagi nikmat. Oh Tuhan Yesus, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih berita ini Tuhan. Masih banyak hal-hal yang harus kami lihat di FKKP minggu ke-44. Tetapi beban yang hamba rasakan sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami agar kami mau berlatih hari ini berbagian Tuhan menjadi bagian yang lebih kuat dari umat Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari. Amin. Saya mau tanya, saudara. Amin. Silahkan. Ya, di dalam pelajaran hayat wahyunya, saya ada yang ingin ditanyakan. Amin. Untuk bisa menjadi anak laki-laki, umat Allah terlebih dulu harus menjadi seorang perempuan di hadapannya. Maksudnya bagaimana, saudara? Ya, memang kita ini kan tadinya bukan bagian dari perempuan. Tetapi setelah, kalau di Roma, di kitab Roma itu kan tadinya kita ini adalah seorang suami, ya. Kita bukan istri. Kita memimpin diri kita sendiri. Kita menjadi pengambil keputusan. Kita menjadi kepala. Artinya kita ini bukan perempuan. Tapi ketika kita percaya Tuhan, kemudian kita berlatih hidup bersandar padanya, kita melewati pengalaman salib, akhirnya kita kehilangan kepala kita menjadikan Kristus sebagai kepala, kita berlatih bersandar Dia, maka kita menjadi seorang perempuan. Lalu kita terus menekuni kehidupan bersandar macam itu, ya, sampai akhirnya hayat kita terus bertumbuh, kita terus menikmati Tuhan, bersandar padanya, bertumbuh dalam hayat, sampai akhirnya kita menjadi lebih kuat daripada kaum beriman yang lain. Menjadi bagian yang lebih kuat, menjadi anak laki-laki. Kurang lebih seperti itu ya, saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan. Bagikan apapun yang saudara-saudari rasakan, dapatkan, silahkan dibagikan. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Ini saya bagi kenikmatan ya, Amin. apa yang sudah disampaikan ya, begitu banyak poin yang disampaikan. Namun di banyak poin itu saya menikmati perkara pekerjaan iblis ya. Tadi satu perkataan yang disampaikan oleh saudara Dikir adalah perkara iblis itu pekerjaannya adalah merusak kepentingan Allah, saudara-saudara. Ya, dalam perkara ini pun banyak orang-orang Kristen masih
eh, berpendapat, bukan berpendapat, tetapi memang ini ada benarnya juga bahwa pekerjaan iblis itu adalah memberikan satu perkara-perkara supaya orang berbuat dosa yang kotor, ya. Tetapi ada satu pekerjaan iblis yang terdalam yang tidak banyak disadari oleh orang-orang Kristen, yaitu merusak kepentingan Allah atau merusak tujuan Allah atau menyimpangkan tujuan Allah itu sendiri, ya, seperti khotbahnya Yohanes Pembaptis, ya, banyak orang-orang Israel membelokkan jalan Tuhan. Nah, sebenarnya pekerjaan yang seperti ini justru banyak, eh, ya, anak-anak Tuhan, banyak juga hamba-hamba Tuhan, ya, yang tidak sadar, seperti berjalan di satu perjalanan yang licin, tidak sadar dan akhirnya terjatuh. Nah, saudari, tentunya tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang masa bodoh, ya. Kita harus berperang dalam kondisi seperti ini. Ya, supaya tidak banyak anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang terjebak kepada siasat si licik ini, ya, siasat si musuh ini, yaitu membelokkan jalan Tuhan. Nah, kita membahas kemarin contoh perkara ini adalah gereja di Laodikia, ya, saudara-saudari. Ini salah satu hasil dari pekerjaan si musuh kepada gereja, yaitu dari Philadelphia jatuh menjadi Laodikia. Artinya si musuh berhasil menyimpangkan tujuan Allah, gitu, ya. Sehingga terjadilah gereja di Laodikia yang tidak lagi berada di jalan Allah, saudara-saudari. Inilah keberhasilan, tanda kutip, ya, daripada pekerjaan si musuh, saudara-saudari. Nah, untuk hal ini tentunya saya sangat terkesan di EPKP yang minggu lalu, kita perlu menjadi seseorang, ya, menjadi seseorang yang membuka pintu. Karena dikatakan bahwa perkara pintu itu sendiri adalah gereja, tetapi perkara membuka itu adalah saudara-saudari secara individu, saudara-saudari. Nah, inilah mungkin yang saya kaitkan sebagai anak laki-laki, sebagai pemenang yang dapat membuka satu pintu yang membuat Yesus masuk ke dalam gereja itu, ya. Dalam konteks ini adalah perkara Laodikia, dan akhirnya mendapatkan satu tumpuan kembali Tuhan untuk memulihkan gereja. Memang di dalam Wahyu 3:20 kan Tuhan mengajak makan, ya, makan kembali. Tapi saya ingin menyampaikan perkara yang lain, di mana Kristus masuk itu untuk kembali memulihkan keadaan gereja itu. Nah, saudara-saudari, saya sangat terkesan, ya, berbicara PKP ini satu orang yang membuka pintu. Nah, bagi saya ini dikaitkan dengan malam hari ini adalah perkara anak laki-laki yang bisa menyadari segala keadaan. Tadi dikatakan saudara Diki juga menyampaikan bagaimana keadaan kita di setiap lokal masing-masing. Ya, mungkin sebenarnya apa yang disampaikan perkara gereja Laodikia bisa jadi walaupun kita di dalam pemulihan Tuhan, kita dalam keadaan Laodikia hari ini, saudara-saudari. Nah, kita perlu menjadi saudara-saudari yang membuka pintu. Membuka pintu di sini adalah orang yang mau berjerih lelah, ya, memiliki satu persekutuan dengan Kristus. Sehingga ada satu perasaan yang kuat terhadap gereja lokal di mana kita berada. Ya, itu tadi, jangan-jangan, ya, gereja lokal di mana kita berada walaupun kita dalam pemulihan Tuhan, tetapi kondisinya adalah kondisi Laodikia. Nah, dengan demikian kita bisa membuka pintu, saudara-saudari, ya, untuk membiarkan Yesus masuk, ya, dan kita tentunya berharap bisa mengalahkan segala tipu muslihat si musuh itu sendiri, saudara-saudari. Puji Tuhan, ya, bahwa hari ini memang Allah sedang memerlukan anak laki-laki ini. Tadi anak-anak laki-laki itu adalah seorang anak yang kuat daripada umat Allah secara umum, yaitu mengalami pertumbuhan hayat, ya. Saya sangat terkesan tadi dikatakan bahwa, ya, pertumbuhan hayat itu bukan hanya sekedar untuk kita mengalami pertumbuhan hayat, tetapi berbicara pertumbuhan hayat adalah berbicara untuk kita mengeksekusi si ular naga itu. Ya, kepentingan pertumbuhan hayat adalah perkara untuk mengeksekusi si naga itu, saudara-saudari. Ya, hari ini
gereja-gereja lokal, saya percaya ya bahwa memerlukan anak laki-laki ini ya untuk bisa mengeksekusi, karena si musuh sudah masuk merayap, menyelundup ke gereja-gereja ya saudari. Tetapi biarlah ketika ada anak laki-laki ini penting sekali ya. Kalau di Timotius konteksnya itu menjadi tiang-tiang penopang gitu ya, supaya gereja itu tetap berdiri seturut dengan tujuan dan maksud Tuhan. Puji Tuhan, karena hanya ada anak laki-laki itulah ya gereja lokal di mana kita berada bisa mengalami kemenangan dari segala siasat si musuh. Saya juga berdoa, karena juga ada di satu lokal ya, ini menjadi satu doa juga ya, supaya ada satu apa namanya kebangunan ya daripada lokal di di tempat saya berada. Dan saya juga bisa berharap kepada saudara di mana lokal berada juga bisa berdoa ya untuk setiap lokal masing-masing, supaya karena saudari pekerjaan si musuh ini sepertinya tidak terlihat ya, tadi dikatakan bahwa hanya untuk merusak, menyimpangkan, membelokkan. Karena kalau kita berbicara gereja Laodikia adalah gereja yang penuh dengan pengetahuan ya, merasa dirinya kaya ya, merasa dirinya memiliki satu pengetahuan yang luas terhadap perkara Kristus, tapi mereka minim terhadap pengalaman akan Kristus. Ya memang hal-hal seperti ini banyak tidak disadari mungkin seperti orang-orang di Laodikia itu sendiri. Semoga saudari apa yang eh, kita nikmati bersama-sama malam hari ini ya, bagi saya adalah kesannya hati-hati, karena itu firman Allah berkata bahwa berjaga-jaga dan berdoa supaya si musuh ini tidak lebih dalam merusak, menyimpangkan ya gereja-gereja lokal di mana kita berada. Puji Tuhan, itu yang saya nikmati saudari. Amin. 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 Oh Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudari. Amin. Oh Tuhan. Tadi kalau saya lihat di Alkitab tadi sedikit ada, jadi penuaian sama keterangkatan itu apakah sama saudara ya? Ada penuaian itu kan ada 3 ya. Ada buah sulung ya, ada apa orang ya, ada 3 tadi saya. Tapi apakah ini teh sama gitu penuaian dengan pengangkatan? Tapi eh, kalau itu mau dikesampingkan dulu, saya menikmati yang ini aja dulu ya, yang hari ini gitu ya. Ya, Menikmati silakan. laki-laki, peperangan di surga, dan kaum saleh pemenang. Ya, tadi kan sudah dikatakan bahwa anak laki-laki yang dimaksudkan di sini adalah memang kaum beriman yang lebih kuat daripada kaum beriman pada umumnya ataupun yang biasa-biasa saja ya. Tentu ini tadi saudara sudah mengatakan juga perkara kematangan hayat ya. Yang namanya kematangan hayat ini kan tentu ada jeri lelah di situ ya, untuk bisa matang dalam hayat. Maka pahala yang akan didapatkan nanti adalah ya kita akan diangkat sebelum kesusahan besar ya, sehingga kita tidak mengalami kesusahan besar yang adikodrati ya, yang kalau ngebayangin aja sudah ngeri ya. Benar nggak ya saudara, walaupun nanti di dalam kesusahan besar pun ada juga yang menang ya, karena mereka tidak mau menyembah antikristus. Tapi kan kita harusnya tidak mau ya sampai sedemikian. Makanya kita seharusnya memiliki satu visi diangkat sebelum kesusahan besar ya, apalagi di sini orang-orang yang menjadi anak laki-laki itu adalah memang orang yang sudah benar-benar gitu ya, hatinya itu bagi ekonomi Allah ya. Tadi sudah disinggung bahwa mereka ini dari awal pun di dalam penghidupannya setelah mengenal Tuhan sangat ini ya mementingkan ekonomi Allah ya. Mereka ini adalah orang-orang yang terus berperang melawan musuh Allah ya. Mereka itu tidak menyayangkan hayat jiwanya. Makanya pahala yang menanti mereka itu adalah nanti berperang juga ya. Di sini kan sebelum kesusahan besar ya, segera setelah anak laki-laki itu diangkat ke surga, Michael dan para malaikatnya mulai berperang melawan setan. Jadi karena mereka pun selama hidupnya sudah berperang melawan musuh Allah, maka pahala yang mereka dapat pun setelah mereka diangkat juga berperang lagi. Benar ya saudara Diki ya? Sedemikian ya kalau kita baca tadi ya. Ya. Ini memang kalau kita lihat itu adalah orang-orang yang sangat militan bagi kepentingan Allah ya, yang disebut anak laki-laki. Tidak heran makanya dikatakan kenapa disebut istilah anak laki-laki ya, karena laki-laki ini memang secara umum pun dikatakan lebih kuat ya jasmaninya itu dibanding dari
perempuan gitu. Ini tuh hanya istilah-istilah aja sebetulnya yang dipakai ya supaya kita gampang menangkapnya gitu ya. Dan ini tuh ketika kita masuk kepada tadi Romawi ketiga ya, sekarang telah tiba keselamatan yang tadi ya, ada juga yang itu tadi, tentu itu menjadi visi kita ya, kita menjadi anak laki-laki pemenangnya yang akan diangkat sebelum kesusahan besar. Dan kemudian ketika kita menikmati juga tadi hari keempat ya, hari kelima, keenam ya, di sini ada juga ya poin-poin yang memang untuk menjadi pemenang itu ya kita itu harus memiliki ini ya, memproklamirkan kata-kata kemenangan ya. Ini itu atas dakwaan iblis. Iblis itu kan memang jahat ya. Dia itu selalu mendakwa kita gitu ya. Siang, malam, pagi. Betul ya kalau saudara-saudari selama hidup sering nggak ada rasa tuh nggak enak. Kok rasanya saya bersalah aja. Padahal saya itu udah minta ampun tuh ke Tuhan. Tapi kok selalu dirongrong. Nah di sini kalau kita baca ya, perasaan yang selalu ada di dalam batin kita itu selalu bersalah. Padahal kita sudah minta ampun ke Tuhan ya. Sudah mengaku dosa dan selalu dirongrong, tapi selalu ada rongrongan, itu dikatakan adalah dakwaan iblis ya. Makanya kita harus memperkatakan kata-kata kesaksian ya. Tadi saudara Diki sudah mengatakan ya, engkau iblis sudah kalah ya, engkau sudah dipermalukan ya, Tuhanku sudah menang ya. Kita harus selalu sedemikian gitu ya. Dan bahkan ya benar tadi itu ya, ada darah anak, ada kata kesaksian, darah anak domba, kata kesaksian, dan tidak menyayangkan hayat jiwa. Kalau kita menerapkan 3 poin ini, maka kita bisa menjadi pemenang hari ini ya. Nggak usah nunggu nanti, hari ini pun kita bisa menang ya. Menang melawan dakwaan iblis ya. Menang melawan rasa malu kita untuk mengaku dosa kepada Tuhan ya. Menang melawan dari kesenangan hayat jiwa ya. Kita bisa menaklukkan hayat jiwa ya. Dengan apa? Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan roh kita yang sudah berbaur dengan Allah ya. Hari ini kan dia yang sedemikian itu ada di dalam roh kita ya. Makanya tadi saya juga sangat memberkati juga berita ini tuh sangat terberkati juga di poin terakhir ya, di hari ke-6 ya. Kita harus menjadi orang yang mengorbankan diri ya, satu kurban curahan ya. Kita harus menjadi orang yang mengorbankan diri, yaitu menjadi satu kurban curahan ya, mengizinkan Kristus sebagai anggur surgawi memenuhi kita dan menyebabkan kita menjadi anggur bagi Allah ya. Hari ini kemudian poin C ini dikatakan demikian ya, kurban curahan tidak hanya melambangkan diri Kristus sendiri, tetapi juga Kristus yang menjenuhi kita dengan dirinya sendiri sebagai anggur surgawi sampai dia dan kita menjadi esa untuk dicurahkan bagi kenikmatan dan kepuasan Allah dan bagi bangunan Allah. Artinya bangunan Allah ya seluruh kaum saleh ya. Kita bisa menjadi kurban curahan juga bagi seluruh kaum saleh. Jadi kurban curahan ini bukan melulu untuk melambangkan Kristus, tetapi juga melambangkan ya Kristus dengan kita esa menjadi satu kurban ya, satu kurban curahan bagi bangunan Allah. Nah, ini sungguh memberkati ya. Puji Tuhan untuk berita ini saudara-saudari ya. Ini mungkin menjadi bacaan kita nanti di minggu berikutnya ya, dimulai dari hari Senin, tetapi hari ini kita sudah mencicipinya juga sungguh luar biasa. Semoga ini menjadi poin penting bagi kita. Kita itu harus ada visi ya, menang ya, nantinya kita menang ya sebelum kesusahan besar, tetapi ya hari ini pun kita bisa menang sebetulnya ya, menang dari perkara-perkara yang membuat kita jauh dari Tuhan ya, menang dari kita misalnya kita malas ikut PP tapi kita bisa ikut PP, itu adalah satu kemenangan ya. Maka dari itu yang perlu kita lakukan, kita harus selalu bersandar kepada Tuhan tadi seperti kau Diki katakan ya, karena kalau setelah kita jatuh itu kan tadi saya lupa ya, tersilap, saya juga ada membaca berita ini barusan di buku ini juga saya sangat terberkati. Setelah kejatuhan manusia tadi dikatakan dosa itu ataupun setan itu kawin dengan jiwa kita ya. Salah satunya ego. Tadi ego saudara Diki sudah menyinggung, betul juga ya. Ego ini sangat jahat sekali ya. Nah, ini adalah perkara yang membuat kita sangat bersandar kepada kemampuan alamiah kita. Makanya perlu diremukkan, perlu diletakkan di atas salib ya, supaya kita tidak menyayangkan hayat jiwa ya, tetapi membenci bahkan menyangkalnya. Puji Tuhan untuk berita ini ya. Semoga kita mau terus-menerus datang kepada Tuhan, esa dengan Tuhan ya, sehingga kita bisa menjadi pemenang-pemenangnya hari ini, sehingga terakumulasi, sehingga nanti Tuhan yang menilainya ya, apakah kita layak apa tidak jadi pemenangnya. Itu adalah Tuhan yang menilai, tetapi kita perlu mengejar visi ini. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, amin.
Tadi yang soal tuayan gimana, Saudari? Kan saya baca di Wahyu pasal 14 ya. Itu ada 3 penuaian ya. Yang pertama buah sulung ya. Yang kemudian yang terakhir itu, yang kedua itu ya di Wahyu 14 juga ya. Ada yang ketiga itu adalah orang-orang yang diangkat setelah kesusahan besar, artinya yang menang melawan antikristus ya. Itu yang ketiga, yang terakhir. Yang kedua adalah tuaian kaum beriman menjelang akhir kesusahan besar. Itu tuaian ya kalau dilihat di kitab Wahyu ini. Apakah itu sama dengan keterangkatan ya? Tuaian itu ada 3 Jadi penuaian. ini kan kalau yang telah meninggal itu disebut anak laki-laki kan. Ya, betul, yang telah meninggal, betul. Tapi kalau yang masih hidup itu disebutnya tuayan buah sulung. Betul, buah sulung, Saudara. Artinya di setiap ladang biasanya ada beberapa yang matang duluan. Iya. Dan menurut tradisi itu yang matang duluan tuh dipetik lalu dibawa langsung ke rumah tuan rumah, dinikmati, nggak masuk lumbung gitu. Nah, nah itu terjadinya kan di sini, di sebelum meterai ke-6, lalu di sini terjadi kesusahan besar, tuayan itu masih tetap di ladang. Ya, nanti terakhir baru dituai di akhir kesusahan besar. Yang seperti tadi saya bilang, ya banyak juga yang masih harus mengalami ladang periode kedua, yaitu pendisiplinan periode kedua. Makanya saya di sini gandum yang belum matang akan dibiarkan tetap di ladang sampai waktunya siap dituai. Nah, ladang ini adalah 2 periode pendisiplinan. Yaitu kita kan sedang ada di ladang hari ini. Ya. Kita sedang didisiplinkan dalam satu penghidupan gereja sampai nanti akhirnya sebagian matang, lalu ada yang melewati kesusahan besar 3,5 tahun, itu pun di sana bisa dimatangkan melalui kesusahan besar. Tetapi kan dari keseluruhan umat Allah, itu masih banyak yang belum matang. Yang sudah meninggal itu, makanya akan ada pendisiplinan zaman akan datang, di mana nanti dituainya yaitu di akhir kerajaan 1000 tahun, masuk Yerusalem baru, kurang lebih seperti itu ya. Amin. Ya, iya, saya dapat poinnya. Artinya memang ini tuh mengacu kepada kematangan ya, hanya saja kita pilih mau matang di kerajaan 3,5 tahun ya, mau matang di 3,5 tahun ataupun mau matang di kerajaan 1000 tahun, tinggal pilih, begitu saudara ya? Ya, begitu. Bisa matang di zaman ini, matang di zaman ini, bisa juga dimatangkan melewati kerajaan 3,5 tahun, bisa ya, dan juga di pendisiplinan. Tapi kalau yang matang di 3,5 tahun kesusahan besar kan yang masih hidup. Iya. Amin. Amin. Makasih Makanya saudara. di sini dikatakan pengangkatan adalah perkara kematangan hayat. Tidak cukup selamat. Betul. Ya, amin, saudara. Dalam arti pengangkatan anak laki-laki ya. Tetapi kalau pengangkatan mayoritas nanti itu ya selamat pasti diangkat. 5 gadis bodoh pun diangkat. Iya. Amin. Masih ada waktu saudara-saudari, mungkin ada. Ya, Silakan. saudara. Silakan, Saudara Agus. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Ya. Jadi kalau kita bicara soal berita malam hari ini ya, puji Tuhan, saya ada satu pesan tersendiri. Jadi pesan utamanya sebenarnya sederhana, tapi dalam sekali. Yaitu bahwa kekuatan umat Tuhan itu bukan datang dari seberapa hebat, ya, beraninya kita, atau
pintarnya kita secara manusiawi. Menjadi orang kuat atau pemenang di mata Tuhan itu artinya membiarkan diri kita makin banyak diisi dan disusun oleh unsur Kristus ya. Amin. Sampai akhirnya bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita melalui pengalaman salib setiap hari. Menariknya di sini, saudara-saudari, berita ini menekankan bahwa para pemenang ini yang disebut anak laki-laki diangkat bukan untuk sekedar leha-leha atau menikmati kenyamanan surga secara pribadi ya, melainkan untuk sebuah misi besar ya, yaitu memegang otoritas pemerintahan Allah dan berperang menanggulangi musuhnya. Dan peperangan yang dimaksud ini bukan untuk soal mengusir setan yang sifatnya tadi dikatakan disebut dangkal ya, tetapi peperangan nyata di dalam batin kita melawan ego dan konsepsi diri sendiri supaya ekonomi Allah itu bisa terlaksana. Intinya Tuhan sedang mencari kelompok orang yang dewasa dan matang, yang nggak lagi masa bodoh pada kepentingannya. Karena kedewasaan kita inilah yang nantinya menjadi kunci untuk menjatuhkan kuasa kegelapan. Dan pelajaran yang paling berharga yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kita puas cukup jadi Kristen yang sibuk dengan urusan berkat atau kenyamanan duniawi saja. Dan kita diajak di sini untuk mulai serius mengejar kedewasaan, belajar menyangkal diri, dan menaruh beban kepada apa yang menjadi beban Tuhan. Terutama bagi gerejanya. Kita harus sadar bahwa hidup Kristen itu bukan sekedar soal selamat ya, tetapi soal latihan setiap hari untuk berdiri tegak di atas kemenangan yang sudah Kristus raih 2000 tahun yang lalu, saudara-saudari. Dan saat kita merasa lemah dan gagal, ya, justru itulah momen terbaik untuk bersandar penuh kepada Tuhan, ya, karena disitulah Dia bisa bekerja lebih leluasa di dalam hidup kita, dan kita tidak boleh pasif atau membiarkan pikiran negatif dan dakwaan musuh menguasai jiwa kita, melainkan harus berani menyaksikan fakta kemenangan Kristus. Jadi singkatnya, saudara-saudari, ya marilah kita hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi menjadi pribadi yang terus bertumbuh sampai Kristus menjadi segalanya dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, terima kasih. Waktunya sudah habis, kita akan tutup di dalam doa. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Biarlah apa yang kami bicarakan malam hari ini, Tuhan, terinfus sebagai hayat ke dalam kami. Amin. Menjadi firman yang hidup, menjadi kekuatan kami. Ya. Tuhan, tolong belas kasihani kami. Amin. Agar kami terus Kau bimbing, berlatih, Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan. memasuki berita-berita ini hari Senin. Ya. Selama 1 minggu, Engkau semakin memperlengkapi kami. Kami tidak hanya ingin teori, Tuhan. Benar, Kami ingin ini menjadi realitas latihan kami. Amin. Kami mau berbagian di dalam umat Allah yang lebih kuat, Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Oh, mulai menanggulangi musuhmu, memerintah atas musuhmu, Amin. bersaksi atas kemenanganmu. Amin. Oh, dan tidak mengasihi hayat jiwa kami. Ya. Itulah peperangan yang sesungguhnya, Tuhan.
Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh berharap Tuhan ini semua menjadi latihan kami. Amin. Benar, Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Amin. Terima kasih waktunya. Amin. Tuhan Terima memberkati kasih, kita Saudara semua. Diki. Amin. Sampai jumpa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Amin.